Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali dalam News from the Future bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady. Hari ini kita akan membahas apa pesan Tuhan di bulan Mei dan sampai bulan Juni. Saudara terkasih dalam Tuhan, bulan ini berkaitan erat dengan bulan Israel, yaitu bulan Sivan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia menciptakan waktu supaya waktu menjadi batasan. Kalau kita pakai pikiran manusia, kita tidak akan bisa menyelami dan mendalami setiap agenda Tuhan. Oleh karena itu Tuhan membuat waktu supaya pola pikir manusia bisa mengerti dengan pola pikir Tuhan. Kita dapat mendalami pikiran Tuhan dengan step by step. Tuhan membuat waktu supaya manusia mengerti. Dan manusia dapat mengerti seluruh kehendaknya. Kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, amin. Tuhan Yesus memberikan keindahan di setiap masa dalam hidup kita. Baik itu di masa kelam, di masa sukacita, ada keindahannya masing-masing. It's only a matter of time. Ini hanya masalah waktu. Semua hal akan baik-baik saja. Hidup kita akan baik-baik saja kalau kita selaras dengan waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa setiap musim dalam hidup kita, semua akan baik-baik saja. Itu menjadi iman kita dan menjadi deklarasi dalam hidup kita. Setiap waktu memiliki keindahan yang berbeda-beda. Enjoy it, nikmati itu. Dan align with time. Kita harus selaras dengan waktunya Tuhan. Kita selaras dengan kehendak Tuhan, amin. Lalu apa yang mau Tuhan katakan mengenai bulan Sivan? Kita mau bahas pesan Tuhan dan kita tangkap dengan iman sehingga itu jadi nyata buat setiap hidup kita. Yang pertama, Sivan itu berkaitan dengan Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Tuhan katakan di bulan ini, Tuhan mau setiap kita tidak punya ambisi atau tipu muslihat sehingga orang-orang menjadi memanipulasi. Tuhan mau setiap kita punya hati yang tulus sehingga kita akan selamat dan tidak ada hambatan dalam jalan kita. Seperti Amsal 10 ayat 9 berkata, jangan kita hidup berkelok-kelok, jangan kita munafik, jangan kita memanipulasi. Karena semua orang yang punya tipu muslihat, semua orang yang memanipulasi akan dibongkar dan dipermalukan. Kita harus belajar apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Inilah bulan integritas, di mana apa yang ada di hati kita itu yang kita ucapkan, yang dikatakan itu yang kita perbuat. Jangan kita ingkar janji, jangan kita manipulasi. Ayo kita keep the promises. Kita hidup dalam kesederhanaan dengan Tuhan. Kita berdoa hari-hari ini biar hati kita tulus, hati kita ikhlas tanpa manipulasi. Jangan kita berpura-pura hanya untuk meloloskan daripada ambisi pribadi kita. Lalu kalau kita mau tahu apa itu saja manipulasi, kita dapat belajar dari kisah Yudas. Yudas adalah orang yang penuh dengan manipulasi dan tipu muslihat. Yang pertama bahwa ketika dia manipulasi, dia tidak dapat ditegur. Yudas, kita nanti Bapak Ibu bisa baca di Lukas 22 ayat 23. Waktu itu Yudas dirasuki oleh iblis. Di ayat 23 berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara, ketika Yudas melakukan manipulasi, dia tidak bisa ditegur. Ketika Tuhan menegur dia, dia marah. Oleh karena itu jangan sampai ada manipulasi ini dalam setiap hidup kita. Ketika kita terima teguran, ketika kita terima kritikan, kita harus terima itu dan miliki hati yang tulus ikhlas untuk kita introspeksi diri. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, manipulasi yang kedua adalah ketika hati kita dan badan kita itu berbeda. Artinya apa? Menjadi orang-orang yang memiliki pengkhianatan di dalam hatinya. Badannya mungkin bersama dengan kita, badannya mungkin dalam suatu gereja tertentu, tubuhnya mungkin bersama dengan komunitas tersebut, tapi hatinya menjauh daripada komunitas tersebut, hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati, itu adalah salah satu jenis manipulasi. Banyak orang yang mau mendengar firman Tuhan bukan mau mendapat revelation, tapi hanya mau informasi dan menjadi bahan gosip, bahan nyinyir. Hati-hati, itu manipulasi. Dan yang ketiga, manipulasi adalah ketika Yudas memberikan ciuman dan menandakan pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus. Ayatnya bisa dibuka di Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Artinya Tuhan katakan hati-hati, ada ciuman yang membawa pengkhianatan. Ketika ada maunya, orang itu baik sama kita. Ketika ada pentingnya, dia akan memuji-muji, dia akan mendekati kita, tapi ternyata sebenarnya dia adalah pengkhianat.
Ada banyak rasa sayang palsu, ada banyak motivasi-motivasi yang gak benar. Tapi justru hari-hari ini Tuhan katakan kalau itu terjadi, jangan kita marah, jangan kita pahit. Karena justru lewat manipulasi mungkin Tuhan mau bawa kita menuju destiny yang Tuhan berikan. Ingat, tanpa Yudas yang memanipulasi Tuhan Yesus, hari itu Tuhan Yesus tidak akan yang namanya melalui peristiwa penyaliban, mati dan dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Memang ketika ada orang manipulasi rasanya sakit, tapi percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dan untuk engkau juga, jangan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memanipulasi. Miliki hati yang murni, miliki hati yang lurus, dan biar setiap kita berdoa sama Tuhan hari ini, Tuhan deal with our heart. Tuhan yang bekerja melalui hati kita. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Sivan berbicara mengenai bulan panen raya. Amin. Hari ini kau akan panen, hari ini kau akan menuai apa yang sudah kau tabur di musim-musim sebelumnya. Tapi panen raya bereratan erat dengan merciful atau belas kasihan atau kemurahan. Dulu di budaya Israel ketika orang sedang panen raya, mereka akan membuat jalanan depan rumah mereka, atau mereka akan membuat jalan-jalan penuh dengan serpihan tuaya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya ladang, mereka dapat menikmati hasil panen. Artinya Tuhan katakan di bulan ini Tuhan sedang mau membangkitkan cheerful giver. Tuhan mau bangkitkan pemberi-pemberi, penabur-penabur yang dengan sukacita, yang murah hati, sehingga kita bisa menjadi berkat buat sesama. Kita murah hati kepada sesama, karena kita tahu ketika kita memberi, kita memberi kepada orang-orang miskin, itu artinya kita sedang mempiutangi Tuhan. Kita sedang mempiutangi Tuhan, sehingga waktunya tiba, Tuhan yang akan membalas berkelimpahan buat setiap kita. Amin. Yang ketiga, Sivan bermakna angka 7. Sivan berbicara dengan kuat bahwa Sivan memiliki numerologi adalah angka 7. Di mana 7 berbicara adalah Zain atau pedang atau the sword atau yang namanya finish. 7 artinya Tuhan katakan di bulan ini, yang artinya 7, Tuhan mau melakukan suatu peperangan yang luar biasa, di mana Tuhan akan membawa kemenangan demi kemenangan buat setiap kita. Ini adalah bulan kemenangan. Apapun peperanganmu, apapun perjuanganmu, percaya Tuhan sedang memberikan pedang roh, Tuhan sedang memberikan finish strong buat setiap kita, untuk kita menuntaskan peperangan-peperangan yang belum pernah kita menangkan. Apa musuhmu hari ini? Sakit penyakit, kemiskinan, okultisme, perzinahan? Percaya pedang Tuhan ada buat setiap kita, dan kita akan memenangkan pertandingan demi pertandingan. Percaya dan terima pedang roh, dan setiap kita akan menumpas musuh-musuh kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang keempat, Sivan berbicara mengenai diamond atau berlian. Di bulan ini ada dua, entah kau mau jadi diamond atau berlian, atau kau menjadi arang. Kalau kau diamond, kalau kita diamond atau berlian, artinya semakin kita diproses lebih dalam, lebih panas, maka kita akan semakin berkilau, kita semakin bercahaya. Ini bulan di mana setiap proses kita akan berubah menjadi progres. Ini waktunya di mana setiap rasa panas, rasa sakit yang kita terima akan berubah jadi keindahan. Proses hidup kita akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Jangan seperti arang, ketika dibakar, dipanaskan, dia akan gosong, dia akan hancur menjadi debu, menjadi abu. Tapi biar kita menjadi diamond, kita menjadi berlian ya Tuhan. Semakin proses itu panas, semakin kita berkilau dan menjadi saksi buat banyak orang. Amin. Selanjutnya yang kelima, Sivan berbicara adalah waktu ketika bangsa Israel menerima dua loh batu, yaitu firman Tuhan atau perintah Tuhan. Artinya di bulan ini kita harus terima dua loh batu itu. Kita harus terima firman Tuhan dan kita hidup dalam firman. Dua loh batu berbicara one heart, ada unity, ada kesatuan hati. Artinya kita harus alignment, kita harus punya keselarasan dengan pemimpin kita. Kita seirama dengan pemimpin kita seirama dengan Tuhan, dan kita menuntaskan destiny kita dengan kuat. Amin. Hari-hari ini kembali mulai hidup lagi dalam firman, mulai berakar lagi dalam firman Tuhan. Haleluya. Yang keenam, Sivan berbicara mengenai month of Zebulon atau bulan dari para Zebulon. Zebulon adalah suku para businessman. Zebulon adalah suku para pengusaha-pengusaha di bangsa Israel. Oleh karena itu di bulan ini percaya akan ada pengusaha-pengusaha yang Tuhan bangkitkan. Percaya akan ada urapan Zebulon buat setiap kita, dan Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah sehingga kita menjadi Zebulonnya Tuhan, dan kita akan memberkati banyak orang. Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang mau terima urapan Zebulon? Katakan amin.
Haleluya, kita percaya kita terima urapan Zebulon, kita terima urapan bisnismen, pengusahanya Tuhan. Haleluya. Kita buka di Kejadian 49 ayat 13. Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Lalu Ulangan 33 ayat 18 sampai 19. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Ada amin? Percaya bahwa di bulan Sivan ini ada kelimpahan, kekayaan yang mau Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Yes. Bapak Ibu, orang yang memiliki pengurapan Zebulon akan berdiri di sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Orang-orang dengan pengurapan Zebulon, dia akan mengetahui musim, dia akan mengetahui masa dan waktu. Dia dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Banyak dari kita gagal dalam bisnis karena tidak bisa melihat masa depan karena dibatasi oleh kenyataan di hari ini. Tapi kita hari ini terima urapan Zebulon bahwa kita akan mempersiapkan usaha-usaha di masa depan. Ini masa di mana kita akan tahu apa raksasa-raksasa yang ada di masa depan. Dan kita akan dalam pengurapan ini dan kita akan berpikir secara masa depan, kita akan berpikir secara futuristik sehingga kita tidak tergoyahkan. Amin. Engkau para bisnismen, engkau para pengusaha, percaya hari ini kau tidak akan tergoyahkan dalam nama Yesus. Hari ini minta pengurapan untuk kita melihat masa depan sehingga kita tahu apa bisnis-bisnis yang ada di masa depan. Percayalah, Tuhan akan memberikan kita vision, penglihatan dan rahasia-rahasia di masa depan untuk kita dapat investasi di tempat yang benar. Zebulon juga berbicara mengenai pangkalan bagi kapal-kapal lain. Artinya Tuhan katakan Zebulon bukan hanya sebagai orang yang melihat masa depan, tapi Zebulon menjadi sumber ide. Zebulon menjadi pionir. Karena kita percaya hari-hari ini Tuhan mau berikan ide-ide buat setiap kita. Ketika kita mau bisnis kita diberkati Tuhan, kita harus minta ide daripada Tuhan untuk kita melakukan bisnis atau usaha kita. Haleluya. Selanjutnya Zebulon wilayahnya berbatasan dengan Sidon. Sidon adalah Babel kedua. Dan itu merupakan tempat daripada iblis memakai agendanya untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Ketika Tuhan berkata Zebulon lokasinya berbatasan dengan Sidon, artinya sebagai bisnismen kita tidak boleh dipengaruhi dunia, tapi justru kita yang mempengaruhi dunia. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi bukan untuk kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi banyak orang dengan mindset kerajaan surga, dengan mindset ekonomi kerajaan surga. Amin. Kita ada di dunia, kita jadi bisnismen dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita bawa nilai-nilai kerajaan surga dan menaklukkan dunia bisnis buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir tentang Zebulon, Zebulon adalah traveler. Zebulon adalah orang yang expanding the worldwide. Zebulon adalah orang yang memperluas wilayahnya ke bangsa-bangsa. Artinya Tuhan sedang memberikan kapasitas yang besar buat setiap kita. Tuhan mau berikan kita bukan hanya di lokal atau di daerah satu daerah saja. Percaya dengan iman, Tuhan mau memberikan kita bangsa-bangsa. Tuhan mau memberikan kita kota-kota. Tuhan mau memperluas daerah kita. Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah. Kita nggak diciptakan jadi orang biasa-biasa, amin. Tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa, haleluya. Oleh karena itu, terima pengurapan Zebulon di bulan Sivan ini. Terima kekayaan, kelimpahan di dalam nama Yesus Kristus. Dan percaya terobosan demi terobosan akan terjadi di dalam nama Yesus. Saya percaya kita semua diberkati, saudara terkasih dalam Tuhan. Imani setiap poin-poin mengenai pesan Tuhan di bulan Mei ini, di bulan Sivan ini, sehingga itu jadi nyata atas setiap hidup kita dan keluarga kita. Amin. Oleh karena itu jangan lupa like, comment, subscribe, juga share daripada video ini, sehingga banyak orang diberkati dan mereka menerima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Akhir kata, saya Refiller Lady Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.